malah jadi separah ini ya Allah? Apa yang harus aku lakuin buat ngelupain Bastian? Apa gue mesti akhiri hidup gue aja biar penderitaan gue ikut berakhir? Dini, turun! Dini, kamu tuh mau ngapain? Hidup aku udah hancur sekarang, Syah. Di saat gue lagi senang-senangnya sama Dini, justru cobaan dan masalah datang bertubi-tubi. Dan itu semua semakin berat. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus temuin Dini. Dia nggak bisa ngelakuin kayak gini ke Bastian. Yang pakai nama My Baby Bastian itu diganti atas nama Karina Hendrawan. Biar semua warisan ini aku yang mengelolanya. Kamu betul-betul keterlaluan ya? Karena Bastian bukan anak kandung kamu kan? Apa benar omongannya Karina tadi? Kalau sampai aku ngomong soal Bastian, si Rangga mau... Ada suara orang minta tolong. Tolong. Kami akan lakukan pemeriksaan lagi. Jadi ibu dan adek mohon untuk keluar dulu ya. Aduh Nek, perasaan ini kok nggak enak ya Nek. Aduh dokter tadi tuh aneh. Aduh Din, Aduh ya Allah, gimana? udah sini duduk, sini duduk. Nek? Ibu! Ibu! Dini, jangan. Nek, Dini harus lihat ibu! Dini harus lihat ibu! Dini! Kalian apakan ibu? Mau diapakan ini ibu saya? Kalian apa? Hai Dini. Astagfirullahaladzim ibu! Ibu! Ibu ya Allah! Ibu! Aduh! Dokter, Ya tadi ada Allah. dokter masuk ke sini. Mau membunuh besan saya. Periksa dulu. Kok bisa sih? Dokter, ibu saya gimana dokter keadaannya? Ibu Siska nggak apa-apa. Untuk kita cepat menanganinya. Dokter lain kali kalau dia mau masuk sini jangan boleh dong. Baik Bu, saya akan bilang kepada pihak rumah sakit untuk memperketat keamanan di sini. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya dokter. Makasih dokter. Ibu nggak apa-apa. Ibu tahu nggak siapa yang mau celakain ibu tadi? Orang itu pasti Rangga. Tapi aku nggak bisa membuktikannya. Ibu siapa mereka? Kalau ibu tahu ibu bilang sama Dini. Ibu nggak tahu. Kasihan Bastian. Bastian, kenapa? Bastian bukan anak kandung Karina, Din. Apa bener, Nek? Siska, saya keluar dulu ya. Ayo, Din. Bentar ya, Bu.
Duduk sini, Din. Duduk. Nenek mau cerita sesuatu, tapi kamu mesti janji sama nenek. Jangan kasih tahu Bastian ya. Iya. Ada apa sih, Nek? Sebenarnya apa yang dibilang ibu kamu? Dibilang apa? Bener, Bastian bukan anak kandungnya Karina. Ya, Om Hendra juga tidak pernah menikah sama ibunya Bastian. Karena setelah melahirkan Bastian, ibunya meninggal. Makanya Om Hendra jadi merahasiakan semua ini. Kamu janji ya, jangan kasih tahu Bastian. Nek, Dini pamit dulu ya, Nek. Apa lebih baik gue kasih tahu ini sama Bastian? Enggak. Gue udah janji sama nenek untuk merahasiakan ini. Lebih baik gue pulang aja buat ngambil baju. Habis itu gue balik lagi ke sini buat nemenin ibu. Astaga. Maaf, Mbak. Maaf, Sus. Aduh, maaf ya, Sus. Bastian? Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, Bas, aku Din, tidak lo gak usah khawatir kayak gitu. Gue datang ke sini cuma pengen jemput nyokap lo doang. Gue gak pengen ngomong apa-apa sama lo kok. tapi Bas, pada siapa rindu ini kan ku beri. padahal gue mau kasih tahu rahasia besar tentang status keluarga lo, Bas. Tapi sepertinya lo gak akan percaya sama gue. Sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Selamat pagi, Mbak. Kita pagi, cek Sus. kondisi Bu Siska dulu ya. Oh iya boleh, Sus. Oke. Gimana, Sus, keadaan ibu saya? Kondisinya masih stabil kok. Cuman kata dokter harus ambil resep dulu, resep tambahan untuk Bu Siska. Hanya saja kami nggak bisa kasih resepnya karena tunggu persetujuan dari keluarga Bu Siska. Mbak bisa datang ke administrasinya? Oh boleh, Sus. Ya udah kalau gitu saya titip ibu saya ya. Baik. Saya keluar dulu ya, Sus. Baik, Mbak. Jawab pertanyaan gue. Tadi malam Bastian kesini kan, buat jenguk nyokap lo? Jawab. Iya. Mau lo apaan sih, Din, ha? Gue kan udah bilang sama lo, jauhin Bastian. Put, gue sama Bastian tuh gak macem-macem dan Bastian cuma sebentar di sini, kita kan ngobrol. Gitu.
Bagus kalau gitu. Lo emang bisa diandelin. Din, lo ingat ya kata-kata gue. Kalau sampai lo coba-coba deketin Bastian lagi. Apalagi lo nyari kesempatan di saat nyokap lo sakit kayak gini. Iya, hah? Kalau lo ingkar janji, nyawa lo atau nyokap lo jadi taruhannya. Put, jangan bawa-bawa nyokap gue. Gue tuh inget kata-kata lo, gue tuh gak macem-macem sama Bastian, Put. Gue udah mulai jauhin Bastian dan Bastian juga udah jauhin gue. Oke. Kalau emang lo mau nyawa nyokap lo selamat, lo ikutin apa kata gue, Din. Gue cuma mau ngomong itu doang kok. Semoga nyokap lo gak kenapa-napa. Putri benar-benar nekat. Apa jangan-jangan Putri juga yang nekat tabrak ibu? Cuman biar gue takut sama dia. Bro Wahid, ambilin tang dong. Bro. Sejak kapan di bengkel ada montir cewek? Hah? Putri! Halo, Bastian. Lu masih hidup? Ini lu kan? Ya iyalah, ini gue Putri. Lihat kan? Ngapain lu kesini? Gue mau ngomong sama lo, Bas. Nggak bisa. Gue nggak mau lagi ngomong sama lu. Bas, please, Bas. Ini penting banget. Gue mau ngomong sama lo. Kalau perlu, kita ngomong di tempat rame deh. Biar nyangkanya lo, gue nggak aneh-aneh. Please, Bas. Please ya, lo mau ya ngomong sama gue. Yaudah 15 menit ya. Gue banyak kerjaan. Iya, 15 menit. Deal. Kaget gue. Yaudah yuk. Iya. Hit, jaga bengkel dulu ya. Siap. Ayo. Ya. Sini Put, kita ngomong di sini. Bas, Bas, gue minta maaf sama lo, Bas. Atas semua kesalahan yang pernah gue buat, Bas, ke lo, Bas. Apaan sih Put? Bangun gak lu? Bas, gue tahu gue jahat banget sama lo, tapi gue mau sama lo, maafin gue. Udah, lu bangun dulu Put, jangan kayak gini. Apaan sih Put? Bas, gue serius, Bas. Gue tau lo pasti gak akan percaya kalau gue ngelakuin ini. Gue gak peduli, gue gak mikirin lagi gimana caranya buat dapetin lo. Tapi gue minta maaf sama lo, serius. Apaan sih Put? Bas, gue Put, apaan sih lo? Gak usah kayak gitu juga kali. Ya gue tahu, Bas, lo pasti nggak percaya gue kayak gini. Tapi gue cuma minta maaf sama lo, please maafin gue. Put, gue bisa aja maafin lo, tapi nggak sekarang. Iya, Bas, gue tahu nggak gampang kok buat maafin gue. Karena gue emang udah jahat banget sama lo. Tapi gue bukan Putri yang dulu, Bas. Gue udah berubah. Put, lu ngerti gak sih? Gue juga harus lupain semua masalah yang udah lu lakuin, Put. Tenang aja, gue bisa maafin lo kok. Tapi nggak sekarang. Ya udah nggak apa-apa, Bas. Emang nggak gampang buat maafin gue, karena gue emang bener-bener jahat banget sama lo. Tapi yang penting lo udah mau maafin gue. Kalau gitu gue lanjut kerja lagi, Put. Rencana pertama gue berjalan mulus. Meskipun Bastian belum bisa maafin gue, tapi seenggaknya gue udah bikin dia kepikiran sama gue. Gimana Siska? Udah enak kan? Alhamdulillah udah, Bu. Maaf ya, saya jadi ngerepotin Ibu mondar-mandir ke sini. Sampai bawain saya buah segala. Gak apa-apa. Selamat siang, Bu Siska. Siang, Dokter. Bu,
Saya mau periksa Ibu Siska dulu. Iya. Alhamdulillah, kondisi Bu Siska sekarang sudah membaik. Jadi, Ibu hari ini boleh pulang. Ibu bisa pulang. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ingat, Ibu Siska tetap harus istirahat. Untuk beberapa hari ke depan, Ibu tidak boleh bekerja dulu. Iya, Dok. Kalau mau mengurus administrasinya, bisa diurus dari sekarang, Mbak. Supaya proses pulang ibunya bisa lebih cepat. Iya, susah kan saya urus segera. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu ya, Bu. Iya, terima kasih dokter. Alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu lama-lama di rumah sakit ya, Bu. Iya, ibu aja juga dengarnya lega rasanya. Kira-kira berapa ya biaya rumah sakitnya? Aku rasa uang aku nggak akan cukup. Tin, Nenek, biar nenek yang selesaikan administrasinya ya. tapi biayanya berapa, Nek? Kamu tuh nggak usah mikirin itu, ya. Makasih banyak ya, Bu. Saya betul-betul berutang banyak sama Ibu. Saya nggak tahu harus balas budi Ibu dengan cara apa lagi. Kan saya udah bilang, kalau ada apa-apa bilang sama saya. Kan kamu sama Dini udah bagian keluarga kita. Jadi kewajiban saya harus memenuhi semua kesusahan kalian. Itu tanggung jawab saya. Makanya Din, nenek minta kamu kembali sama Bastian ya. Karena nenek lihat juga alasan kamu nggak cinta lagi sama Bastian nggak masuk akal. Mesti kamu ada yang disembunyikan. Oh enggak, Nek. Nggak ada yang disembunyiin. Nenek mau jeruk? Nggak makasih. Ibu. Ya udah nenek ke depan dulu ya, selesaikan administrasinya. Oh, Ya, iya, Siska. Nek. Makasih ya, Nek. Iya, iya, Maaf iya. ngerepotin. Iya. Makasih ya Rangga, kamu udah belanjain aku banyak banget. Sama-sama sayang. Kalau kamu seneng, aku ikutan seneng. Oh ya, kamu habis dari sini nggak ada acara mau kemana-mana kan? Kayaknya nggak ada deh. Emangnya kenapa? Aku pengen masakin makan malam buat kamu. Mau kan? Serius sayang? Kalau itu sih aku mau. Iya udah yuk. Ya Sya, padahal gue baru aja pengen curhat sama lo. Males banget ada si Rangga. Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Pelan-pelan aja, Bu. Iya. Bu, Ibu istirahat ya. Jangan banyak gerak. Iya, ngomong kayak gitu terus sampai hafal Ibu. Ya namanya Dini cemas sama Ibu. Iya. Bu, apa Dini nginep sini aja ya? Biar Ibu gampang kalau memanggil Dini. Gak usah, Din. Kamu kan besok harus kuliah, nyambung kerja. Ibu nggak apa-apa kok. Ibu nggak mau ngerepotin kamu. Bener. Iya. Ya udah Bu, Dini pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Ibu, ada apa? Astaga. Iya. Ibu mau ngambil minum tapi malah jadi jatuh.
Kan Bu, Dini bilang juga apa. Dini nginep sini aja ya Bu. Din, Bastian tahu nggak kalau ibu udah pulang? Takutnya nanti dia mau nengokin ibu di rumah sakit, tapi ibu udah nggak ada di sana. Kayaknya sih nggak tahu Bu, soalnya Dini juga nggak ngasih tahu. Dini. Udah deh Bu, nggak usah bahas yang macem-macem. Mendingan Ibu fokus sama kesembuhan Ibu. Ini buang ini dulu ya. Tante. Bastian? Maaf ganggu Tante. Aku dikasih tahu nenek kalau Tante udah pulang, makanya aku datang ke sini. Iya, baru aja Tante pulang. Maaf ya nggak sempat ngasih kabar ke kamu, Bas. Gak apa-apa Tante. Bastian bawain bubur buat Tante. Ini dari nenek. Langsung kita sarapan yuk. Oh, nggak usah repot-repot. Bastian siapin dulu Tante. Bersandar di hatiku, janjiku pastikan pulang bersamamu. Sebentar Tante, duduk Tante. Bentar, biar Bastian siapin dulu ya. Kasih banyak ya, Bas. Iya Tante. Tante mau full apa setengah aja? Udah cukup segitu aja. Sedikit lagi dah Tante. Kan Tante lagi sakit, biar enak makan obatnya. Oh iya, Tante harus minum obat. Oh, udah jam, udah. Biar Bastian yang siapin, Tante duduk sini aja. Ini obatnya Tante. Kasih banyak ya, Bas. Iya Tante, sebentar. Tante, habis minum obat, Tante istirahat ya Tante. Nanti aja istirahatnya, kamar Tante kan masih berantakan. Udah nggak apa-apa Tante, biar Bastian aja yang beresin. Tante istirahat ya, minum obat. Bas, nggak usah, Bas. Bas. Ya ampun, Bastian. Padahal dia ini anak baik, perhatian. Tapi kenapa ya Dini tega banget ngusir dia dari rumah? Makasih banyak ya, Bas. Sama-sama Tante. Ya, walaupun gak ada skill beres-beresnya, tapi agak rapi lah Tante. Udah rapi kok, makasih banyak. Sama-sama Tante. Tante cepet sembuh ya. Kalau gitu Bastian pamit dulu. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Iya Tante.
Satu hal, boleh minta tolong nggak Tante? Boleh, minta tolong apa? Jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi Dini. Kalau aku datang ke kontrakan Tante. Rahasia ini ya Tante. Iya. Makasih ya Tante. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bas ya. Cepet sembuh. Hanya waktu saja belum tepat. Seandainya Dini tahu apa yang sudah kamu lakukan sekarang, Bas, pasti dia akan ngajak kamu pulang. Dini, sebaiknya janganlah terjadi. Namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Ibu, makasih ya Bu, mobil aku udah datang. Oh my God, udah dateng ini. Masih Bu, ini berkas-berkasnya. Oh iya, thank you ya Mbak. Iya. Congratulations sayang, sesuai request kamu kan? Kamu beli mobil baru? Mobil lama kamu kenapa? Ibu, mobilnya Arya itu udah jadul, udah ketinggalan zaman. Ah, malu. Karin beliin dong yang tipe terbaru. Kalian itu benar-benar keterlaluan. Karina, suami kamu sampai saat ini belum ditemukan. Gak pantas kamu menghambur-hamburkan uang dengan kondisi seperti saat ini. Bu, Karin tahu, sementara Papa Jenggot belum ada di rumah ini, semua yang berhubungan sama kebutuhan rumah, begitupun juga dengan perusahaan, itu Karin yang mengendalikan. Lagian Karin yakin kok, kalau Papa Jenggot di sini, dia akan sependapat sama Karin. Dia juga kan sayang sama Arya. Lupa itu. Bukan begitu, Bu. Ah, udah. Mendingan sekarang kita lihat mobil barunya. Ayo dong. Ayo, Bu. Penasaran. Ayo Bu Gemas. Ayo, Ibu Suri. Ayo mau lihat nggak? Ah, ya udah deh. Oh, mobil baru. Aduh, mereka benar-benar keterlaluan. Mas, tolong benerin motor saya tinggal dulu nih. Ya udah nggak apa-apa, ntar gua kelarin. Oke. Buset dah nih bocah, nggak kelar-kelar motornya, rusak mulu. Hai, Bas. Ngapain lagi sih lo kesini Put? Kan gue udah bilang jangan datang sini, gue lagi kerja tau nggak? Bas, gue tuh cuma mau nganterin makan siang kok buat lo. Nih, kebetulan ini gue yang masak. Gue mau lo yang jadi pertama nyobain masakan gue. Cobain yuk. Dulu gue pernah dibikin gak sadar sama minuman dia. Jangan-jangan sekarang juga sama. Bas, tenang aja. Gak ada racunnya kok makanannya. Nih, cobain ya. Ayo sini duduk. Ayo, Bas. Yaudah kalau nggak percaya, nih gue makan duluan deh. Nih ya. Nih. Gue makan nih ya. Lihat kan? Gue gak apa-apa kan? Sebenarnya tujuan lo kayak gini apa sih, Put? Bas, gue kan udah bilang sama lo kemarin.
Gue tuh gak ada maksud apa-apa lagi kok. Gue tuh udah berubah, Bas. Gue bukan putri yang dulu. Apa iya nih Putri udah berubah? Tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Assalamualaikum. Loh, Ibu? Ibu? Ibu kok tidur di sini sih, Bu? Kamu udah pulang? Iya, tadi ibu kan habis makan bubur, terus minum obat. Jadinya ngantuk, makanya ibu ketiduran di sini. Makan apa, Bu? Bubur? Jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi Dini. Kalau aku datang ke kontrakan Tante. Kayaknya Dini nggak masak bubur deh, Bu. Iya, tadi ibu beli di ojek online buburnya. Oh. Bu, maaf ya Bu. Dini nggak sempet beresin tempat tidur. Dini beresin dulu ya, Bu. Bu, ini kok kamarnya udah rapi sih, Bu? Perasaan ini tadi nggak ada beresin. Iya, tadi ibu yang beresin. Ibu yang beresin? Kok ngelipet selimutnya kayak gini sih, Bu? Kayak Bastian aja. Terpaut cinta belum saatnya, setiap helaan nafas yang berdesah senyawa cinta. Kamu kangen ya sama Bastian? Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang. Enggak, Dini nggak kangen sama Bastian. Ibu apaan sih? Ibu telepon Bastian ya, biar dia kesini ya sekarang. Nggak perlu, Ibu. Kenapa? Ya ngapain? Bu, Dini tuh udah nggak sayang sama Bastian, udahlah. Dini, ibu tuh yakin banget Bastian itu masih sayang dan cinta sama kamu. Enggak, Bu. Bastian tuh udah benci sama Dini. Udah ya, Bu. Dini mau mandi, gerah. Bu, ayo Bu, sini Bu. Aduh. Arya, pelan-pelan kenapa sih? Ih, nanti kalau ibu jatuh gimana? Apa Ibu, sih? aku baru beli banyak perhiasan nih Bu. Lihat, yang mana yang bagus Bu kira-kira? Soalnya ini aku mau kasih ke Marsha Bu. Hah? Ini kamu kasih ke Marsha? Iya. Oh, so pretty. Nah. Ini sih cantik-cantik banget. Ibu suka. Secara ibu kan penikmat perhiasan. Yang mana Bu yang bagus Bu? Aduh. Ini gelangnya nih. Nih, ibu pilihin ya. Arya, mending kamu tuh dapetin Marsha daripada si Upik Abu itu. Ini apaan lagi? Kemarin beli mobil baru, sekarang perhiasan. Aduh, Ibu Suri. Coba ya, sini. Ibu Suri, kesayangannya kali ini yang gemes ini. Kalau ngomong tuh kenapa sih harus pakai gas? Udah blayer aja kayak motor balapnya My Baby Bastian. Bu, Arya itu beli perhiasan untuk pacar barunya. Rangga, kamu beli buat pacar baru kamu. Emang pacar baru kamu materialistis ya? Ibu, ini bukan perkara materialistis. Harusnya ibu bangga dong sama Arya, memikirkan nama baik keluarga kita. Dia ngasih hadiah spesial itu nggak main-main loh, lihat tuh. Supaya citra nama baik keluarga kita itu menunjukkan kelasnya. Ibu mau kalau ngasihnya biasa-biasa aja, terus di luar itu dijulitin, dibigosin. Ibu mau? Ibu nggak setuju semua alasan kamu, Karina. Derajat, kelas itu tidak bisa dibeli dengan harta. Kalau dasarnya kalian ini kampungan aja. Udah, whatever. Terserah Ibu Suri mau ngomong apa. Yang penting ya,
Karin bangga karena Arya itu beli semua perhiasan ini pakai gaji dan bonus-bonus yang dia kumpulin dari hasil kerja kerasnya bekerja di perusahaan Papa Jenggot. Jadi ya wajar dong, sah-sah aja dia mau beli apa. Ibu kenapa sih kok campur? Hendra itu memang terlalu baik. Dia itu kasih kepercayaan, padahal orang yang dipercaya itu memanfaatkan. Ini kayak dia ini. Ibu. Kan mikiran hak. Maksudnya apa sih? Udah Bu, biarin aja nenek lampir itu. Yang penting tadi Ibu udah berani ngelawan dia. Aku yakin Bu, dia nggak akan berani musik kita lagi. Mbak. Ya Tante. Ampun, makasih banyak ya. Gak apa-apa, biar cepet sembuh Tante. Susu tuh baik lagi. Supaya kekebalan tahan tubuhnya makin kuat. Sebentar ya Tante. Iya. Assalamualaikum. Ibu. 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 Salam setiap percintaan. Bu, iya, waalaikumsalam. Dalam kisah ini paparkan Ya. apa yang banyak terjadi. Ini perhatiin kok muka ibu pucat gitu sih. Ibu sakit lagi? Ya namanya orang baru sakit kan masa penyembuhan pasti kayak begini. Oh, Bu Dini titip dulu ya, Dini mau pipis. Aduh dulu. Oh? Kenapa Bu? Ibu kok mules ya? Ibu kayaknya pengen ke kamar mandi deh. Kamu di kampus aja ya Din ya? Dini dulu dong Bu. Masa kamu tega sih Din? Ibu kamu lagi sakit, masa ibu harus nungguin kamu? Udah gak tahan ini. Yaudah Dini di kampus aja deh. Yaudah. Ini pergi dulu ya Bu. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Pernikahan ini sebaiknya jangan. Udah. Serius? Udah pergi. Tak membuktikan dua insan tak dapat dipisah. Udah nggak ada. Ya ampun Tante. Maaf ya Tante jadi ngerepotin, serem banget kan, kaget saya. Kenapa sih kamu nggak baikan aja ngobrol gitu loh, biar nggak usah ngumpet-ngumpetan kayak begini. Udah Tante nggak usah dipikirin, jangan banyak pikiran dulu, biar Tante cepet sembuh. Percaya sama Bastian, pasti semuanya bakal baik-baik aja. Makanya yang penting Tante sembuh dulu. Ya udahlah Tante, kalau gitu Bastian pamit dulu ya. Assalamualaikum Tante. Salam. Bas. Kenapa Tante? Kamu jangan lewat depan, nanti ketahuan sama Dini. Oh iya. Belakang ya. Bener juga, mending lihat belakang. Assalamualaikum Tante. Istirahat Tante biar sembuh. Makasih ya Bas. Cepat sembuh. Iya. Terjadi, namun putih cinta Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan supaya mereka berdua bisa balikan lagi? Arya, tunggu. Kenapa Bu? Sebentar dong. Pagi. Aduh, ini ibu mau rapi-rapiin kamu, jangan malu-maluin. Nih, tuh, sini. Duh, dasinya miring. Kamu gimana sih? Kamu harus belajar nih kayak Papa Jenggot nih. Benerin dasi. Duh, gagah banget. Papa Jenggot pasti bangga sama kamu. Pagi Pak. Makasih, Bu. Pagi Bu. Pagi. Pantes aja kalau Tante Karina memperlakukan Rangga lebih spesial. Karena dia memang anak kandungnya. Sementara Bastian bukan. Dan bukan gak mungkin juga kalau Tante Karina bakal lebih milih Rangga buat ngasain semuanya. Apalagi setelah Om Hendra gak ada. Apa yang harus gue lakuin buat Bastian? Kasian kalau sampai Bastian kehilangan segalanya. Good luck ya sayang. Bangga.
Hai Rangga. Marsha. Kok kamu bisa datang jam segini sih, bukannya kita janjiannya siang? Ya karena aku udah kangen mau ketemu kamu. Dan aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Oh ya? Apa? Rangga, tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka ngasih hadiah yang spesial buat wanita yang sangat spesial buat aku. Makasih ya Rangga. Sama-sama sayang. Yaudah yuk masuk. Yuk. Yuk. Ngapain sih Rangga ke rumah Marsha? Perasaan gua Marsha belum lama dari luar negeri. Kok udah pacaran aja sama Rangga? Ah, gua tahu nih. Jangan-jangan ada rencana sesuatu nih si Skuter nih. Nggak terkenal aja belagu nih artis. Aduh, Bastian kemana sih? Dari tadi tuh dia pergi nggak pulang-pulang tuh nggak? Mana gue datang dia udah pergi lagi. Sabar Put, sabar. Lo harus senang. Lo harus jadi kelihatan perempuan yang baik. Biar Bastian tuh percaya kalau gue udah berubah jadi perempuan baik. Makasih ya. Sama-sama sayang. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati. Ya. Ya ampun, gak nyangka banget sih Rangga bisa ngasih hadiah sebagus ini. Sini lu, apa-apaan nih, ha? Harusnya gue yang nanya sama lu. Lu ngapain kesini, ha? Gue gak ada tujuan apa-apa, coy. Lu udah ngancurin hidup gue. Lu nggak puas apa? Sekarang udah Ada terus lu suara ngancurin apaan hidup tuh? Marsha kan? Kata siapa? Gue gak ada niat jahat kok. Halah, berisik lu. Rangga, Bastian. Bastian, stop! Stop! Rangga! Bastian, kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu mukulin Rangga kayak gitu? Sya, lu tuh nggak tahu apa-apa. Ini orang udah ngancurin keluarga gua. Dia yang bikin hancur hubungan gua sama Dini. Dia tuh sengaja datang ke hidup lo. Dia mau ngancurin lu, Sya. Lu jangan fitnah gue ya, Bas. Gue sama sekali nggak pernah ngancurin hubungan lo sama Dini. Asal lo tahu aja, Dini yang deketin gue. Dan dia nyuruh gue untuk berpura-pura gue jadi pacarnya dia. Karena dia udah nggak mau berurusan sama lo lagi. Alah, berisik lu, banyak omong lo. Banyak alasan lo. Bastian, stop! Bas, Rangga itu nggak salah. Kenapa kamu pakai mukul kayak gitu sih? Sya, lu nggak tahu apa-apa. Mending lu cabut dari sini. Gue ini sengaja buat nolongin lu. Yang tahu Rangga itu aku, bukan kamu. Yang aku tahu Rangga itu orang yang baik. Ayo Rangga, aku obatin luka kamu. Lu bawa aja sana tuh ular tuh. Ya ampun Rangga, Bastian tega banget sih sama kamu. Sini biar aku obatin ya. Maaf. Kurang ajar, Bastian. Udah seenaknya hajar gue. Pakai jelek-jelekin gue di depan Marsha lagi. Lihat aja lo, Bas. Gue bakal balas semua perbuatan lo berkali-kali lipat. Dari kamu yang belum juga kembali. Maaf. Ada satu. Ya ampun Rangga, jangan kayak gitu ngeliatinnya. Aku kan jadi grogi. Kayaknya ini saat yang tepat buat gue balas dendam ke Bastian. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang,
yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu. Makasih ya, kamu udah jadi calon istri aku yang baik. Kamu udah bela aku, kamu udah ngerawat aku dengan kasih sayang. Makasih ya. Aku mau nanya sama kamu. Tanya apa, Rangga? Kamu mau nggak menikah sama aku secepatnya? Jika bukan kepadamu. Secepatnya? Iya. Karena untuk wanita secantik kamu yang nyaris sempurna, aku nggak mau berlama-lama lagi untuk menunggu kamu. Aku mau kita nikah secepatnya. Kamu mau kan? Iya Rangga, aku mau. Lihat aku Makasih ya. yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang, ingat selalu. Dan gue juga gak sabar lihat reaksi lo saat tahu berita ini, Bas. Rasain pembalasan gue ini. Diri! Ada apa kau? Gue mau ngomong sama lo. Ada apa sih, Bas? Tolong lo jawab sejujur-jujurnya. Apa bener lo suruh Rangga untuk jadi pura-pura pacar lo? Jika memang kau bagi cinta, Jawab, Din! masih pantaskah ku jaga hatiku? Itu benar, Bas. Gue emang suruh Rangga pura-pura jadi pacar gue. Karena gue mau lo ngejauh dari gue. Karena gue udah gak mau sama lo, Bas. Untuk setia. Lo tega banget sih, Din. Lo suruh Rangga pura-pura jadi pacar lo. Emang gue sehina itu? Hah? Tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta. Cuman karena lo mau pergi, sampai lo tega kayak gitu ya, Din? Aku ingin semua cinta. Sumpah, mulai detik ini, gue gak bakal pernah ganggu hidup lo lagi. Dan jangan pernah lo deketin hidup gue. Kau bagi untuk hati yang lain. Mas, jika memang kau bagi cintamu, kemana janji itu kau buat? Aku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Kebetulan ada Ibu Suri. Bu, Karin tadi habis dari kantornya Papa Jenggot. Karin memutuskan untuk mengangkat Arya untuk menjadi pemimpin perusahaan. Bagus kan? Apa-apaan ini? Kamu kok berani-beraninya mengambil keputusan sendiri? Kantor itu pemimpinnya tetap Hendra, karena masih kepunyaan Hendra. Tunggu. Ibu Suri. Sementara Papa Jenggot itu nggak ada, dan kantor itu, perusahaan itu harus tetap berjalan, harus ada yang mengendalikan. Jadi nggak ada salahnya kan? Akhirnya kamu menunjukkan wujud asli kamu. Serakah. Ibu Suri nggak boleh ngomong kayak gitu. Hati-hati kalau ngomong sama Karin. Atau Ibu Suri mau dipulangin ke rumahnya Bu Suri sendiri sama Karin?
Berani-beraninya Karina berbuat seperti itu. Aduh, Bastian kemana sih? Belum datang juga dari tadi. Mana sih? Temui gue di tempat biasa. Ada hal yang penting mau gue omongin. Rangga mau ngomong apaan lagi sih? Apa gue susulin Rangga dulu kali ya? Susulin Rangga aja dulu deh. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Enggak. Lo mau ngomong apa sih sama gue? Gue ada kabar baik buat lo. Kabar baik apa? Gue mau nikahin Marsha. Hah? Bas, maafin aku ya. Tadi aku udah marah-marah sama kamu. Aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau Rangga itu udah ngelamar aku dan aku terima. Buat apa juga gue dengerin omongan sama orang yang bisa dibilangin selalu lah Sya. Ntar juga lu kalau nyesel datang sini. Ya udah lu sana sama Rangga. Lu kan gak bisa gue bilangin. Bas, kenapa sih kamu harus ngomong kayak gitu? Aku itu cuma pengen ngasih tahu betapa bahagianya aku, kan karena aku anggap kamu tuh sebagai sahabat aku. Lu bilang lu bahagia kan? Terus kenapa lu lanjutin sama si Rangga? Gue udah bilang sama lo, Rangga tuh mau ngancurin hidup lo. Bahagia dari mana coba? Gak bisa dibilangin, ya udah terserah lu lah. Jadi kamu nyumpahin aku? Sya, bukannya nyumpahin. Tapi lo gak bisa gue bilangin. Ya udahlah, mungkin lo lagi gelap cinta sama hartanya Rangga. Serah lu. Ya ampun, Bastian sekarang jadi marah-marah terus. Seperti rencana kita semula. Dengan gue menikahin Marsha, gue yakin hati Bastian akan hancur. Dan di saat hati dia hancur, lo harus masuk ke hidupannya. Dan lo harus jadi tempat sandarannya. Gue juga udah bilang ke Bastian, kalau gue disuruh Dini untuk berpura-pura jadi pacarnya. Dengan keadaan seperti ini, gue yakin Bastian akan sehancur-hancurnya. Ide lo bagus juga. Gue bakal jadi cewek idaman Bastian.
Dan Bastian bakal jatuh cinta sama gue. Cheers. Bas, Put, lo ngapain lagi sih ke sini? Udah berapa kali gue ngomong sama lo, jangan suka ganggu gue di sini. Gue nih lagi kerja. Bas, gue tuh bukan mau ganggu lo, gue sini mau nemenin lo. Boleh ya? Serah lo deh, ini gue harus kelarin motor nih ah. Ya udah, gue temenin ya. Serah lo lah. Ya ampun Put. Kan gue udah bilang jangan ganggu gue. Lo ngeribetin, awas jangan di sini kalau mau di sini. Ya udah, gue duduk aja. Serah lo. Gue tungguin. Serah lo. Dari kisah hidupku, engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku Bas, mendingan kita jalan-jalan deh, biar lo relax. Put, lu tau gak sih, lu ganggu konsentrasi gue. Ini lu cabut deh. Ya udah kalau gitu gue pijitin ya, biar lo nggak capek. Ya. Apaan sih? Put, lu sendiri yang bilang. Lu mau jadi teman gue lagi. Temen tuh gak kayak gitu. Temen kalau nggak mau diganggu ya nggak mau diganggu. Kenapa lu jadi repot kayak gini? Bas, gue kan di sini cuma mau nemenin lo aja. Lu tau gak sih dari tadi kita ngomong di situ sampai detik ini, jawaban gue nggak ngerti juga lo. Gue bilang gue nggak mau diganggu. Selalu lah. Oh, mau kemana? Diem. Lo mau kemana? Bas, jangan pergi. Bas, gue ikut. Diem, jangan pegang-pegang. Ntar gue marah beneran deh. Tapi lo mau kemana? Gue ikut ya. Putri. Bas, tapi gue ikut. Ya ampun, nih orang harus diulang-ulang ya. Gue marah beneran nih. Apa kabar lu bro? Makin gagal aja gue lihat. Ngomong-ngomong, muka lu galau gitu. Kenapa? Nggak ada siapa bilang galau. Lu gila kali ya. Gue orang paling ceria dari dulu sampai sekarang nggak pernah galau loh. Mbak, satu mbak. Gue nggak suka gue yang teler-teler gitu. Udah tenang aja. Ini nggak bakalan bikin lo. Serius lu? Udah, tenang aja pokoknya. Gila, enak juga minum lu bro. Bener kan? Kagak apa-apa gue. Keren juga lu. Lain kali gue pesen lagi yang lebih Wah enak. parah bro, tapi gue lihat lu gantengan lu sekarang, lu udah mulai agak-agak, wah keren ya lu, maco banget lu sekarang. Maaf mbak, nggak sengaja. Maaf, lap. Maaf Yuk, mbak. kita turun yuk. Oh iya bener. Ayo nyanyi. Nyanyi piano bisa bunyi nggak? Nggak bunyi. Belum dicolok. Aduh. Fans gue apa kabar semua? Tos dulu. Tas dulu. Maaf. Ini nggak apa-apa gitarnya. Nih, tas dulu kita fans gua. Apa kabar semua? Minuman lu gua bayarin bagus banget, keren. Gua suka banget. Apaan nih? Nggak apa-apa gua. Gua lagi acting, nggak apa-apa. Halo. Iya Bu, Dini pasti kesana kok. Ini Dini cuma ngambil baju sama buku itu doang. Iya Ibu bawel banget sih. Bu, Dini telepon nanti ya. Jangan-jangan ada
apa-apa sama Bastian. Tidur dia. Orang belum pagi udah tidur. Gak nurut lubangnya. Susah banget nih. Ini lubang maunya apa sih? Gue masukin gak mau. Gue keker dulu nih. Jatuh lagi gua. Gimana bangunnya nih? Nikmatin aja lah. Gembok lagi. Mana orangnya? Duh. Pagi, Bos. Kok masih di sini? Kenapa nggak masuk ke bengkel aja? Ya mau gimana lagi, Bos? Bengkel digembok. Hah? Digembok? Iya, Bos. Wah, jangan-jangan Bastian masih tidur nih di dalam. Tapi dari tadi saya panggil, nggak ada yang jawab, Bos. Apa mungkin si Bastian nggak tidur di bengkel dari malam? Udah kunci saya titipin semua ke Bastian lagi. Waduh. Mas tunggu deh, gue telepon dulu ya. Iya, Bos. Bos. Bangun, Bos. Bos. Siapa kamu? Akhirnya bos bangun juga. Dari semalam bos tidur di sini. Yang bener, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, udah siang nih. Wah, saya bisa dimarahin bos saya nih. Nggak enak gue sama Sony. Saya tidur di sini, Pak. Iya. Masa sih? Ya udah, kamu sudah telat. Udah kerja sana. Aduh, aneh. Makasih ya, Pak. Siang begini lagi. Cepet banget mata gua. Makasih ya, Pak. HP gua aman. HP saya aman, Pak. Mari ya, Pak. Iya. Kok telepon gue nggak diangkat juga ya sama dia? Mana udah siang lagi. Aduh, oh iya ya. Ada kendaraan yang harus diambil nih hari ini. Aduh. Gimana sih dia ya? Nggak tahu nih, Bos. Kenapa coba nggak bilang ke gue kalau misalkan dia nggak pulang ke bengkel semalam? Terpaksa gue cari deh. Bentar ya. Oke, Bos. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Iya, Dek, cari siapa? Saya cari Bastian, Tante. Bastiannya nginep di sini nggak semalam? Soalnya semalam dia nggak ada di bengkel, Tante. Dan bengkelnya pun digembok dari luar sama dia. Jadi Sony kesini. Udah coba ke kontrakannya belum ya? Udah sih, Tante. Tapi di kontrakan istrinya nggak ada siapa-siapa, Tante. Saya juga tahu dari tetangganya kalau si Dini nginep di sini. Kemana ya tuh anak? Biasanya sih tiap hari kemarin-kemarinnya dia memang suka kesini, Dek. Cuma memang hari ini dia belum kesini lagi. Coba ditelepon kali ya? Udah coba telepon, Tante. Tapi ya gitulah, nggak pernah diangkat sama dia. Aduh, Tante juga bingung nggak bisa bantu. Kalau gitu, Sony pamit pulang dulu ya, Tante. Ya, sebelumnya makasih banyak ya, Tante. Iya, sama-sama. Ya, duluan, Tante. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Bastian ini? Kalau di bengkel nggak ada, di kontrakan nggak ada.
Dia tidur di mana semalam? Bas, lu di mana aja? Dicari bos tuh. Balik aja lu, balik. Balik. Kuat lu. Woi! Aduh, lu enak-enakan tidur lu ya. Ini mobil gua gimana? Kok belum diberesin? Gimana nih? Gua kagak bisa jalan nih. Lu tahu kan pagi ini mau gua pakai. Ini mobil masih berantakan gini, gimana gua mau pakai? Iya, cepet beresin, Bang. Beresin gimana? Lu masih beler begitu mata. Mas. Saya minta maaf, Mas. Soal ini nanti biar saya beresin semuanya. Janji lu ya. Kan gua udah bayar cash. Kalau gua tahu begini nih, mendingan gua cari bengkel lain. Saya beresin sekarang, Bang. Saya mohon maaf, Bang. Bas, lu gimana sih? Kan lu sendiri yang bilang mau lemburin, Bas. Ya, Son, maafin gue, Son. Tapi tiba-tiba tadi malam gue kurang fit gitu. Terus gue rencananya cuma mau ambil bobo 5 menit buat istirahat supaya fit lagi. Nanti bablas fit. Gimana mau ngeleburin? Gua lihat lu tadi tidur enak-enakan pulas banget. Kalau gua kagak datang lu kagak bangun. Iya, saya kebablasan, Pak. Pokoknya mobil Bapak beres deh, saya beresin mama, Pak. Gua nggak mau tahu ya. Ini mobilnya sepatnya lu beresin. Lu juga, jadi bos kontrol anak buah. Iya, Mas. Maaf. Aduh, lu Bas. Maafin gue. Pagi-pagi udah bikin pelanggan kabur. Maafin, gue beresin secepatnya ini. Sorry. Ya. Ya udah ya, gue maafin. Lain kali kalau misal lu sakit, lu bilang ke gue, Bas. Biar ada yang gantiin lu gitu. Iya, Son. Sorry, Son. Gue nggak ulangin. Sorry banget. Oke, Bas. Gue maafin sekarang. Ini gue langsung kerjain kok. Ya udah, beresin ayo. Thank you ya, Son. Mbak, mau dong susunya? Satu aja? Satu aja berapa? 7.000. Bentar kembaliannya. Oh iya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Dek. Iya, Bu. Dek, mau beli ya, Bu? susunya satu, Dek. Iya. Satu. Pas ya, Bu, uangnya? Iya, makasih ya. Makasih, Bu. Baik, saya cek dulu ke perusahaan, nanti kalau sudah saya cek, saya kabari, ya? Ya. Karina? Iya, Bu. Aduh. Kamu sudah memberhentikan semua kebijakan dari kantor yang kirim ke panti asuhan, panti jompo, dan sekolah-sekolah terpencil. Kenapa? Iya, itu Karina stop, Bu. Soalnya menurut Karina itu bengkak tiap bulannya. Jadi nggak perlu lah, Bu. Hendra itu dari kecil saya sudah ajarkan untuk bisa berbagi dari penghasilannya. Kamu jangan berani-berani mengambil keputusan sendiri. Aduh, Ibu Suri, please deh. Jangan ungkit-ungkit. Kan Karina udah bilang kalau perusahaan itu sekarang ada di tangan Karin. Lagi pula menurut Karin ya, mendingan budget itu dipakai untuk entertain klien. Ibu tahu, klien happy, perusahaan kita bisnisnya juga makin lancar. Ibu Suri kan nggak tahu bisnis, biar Karin aja yang ngatur semuanya ya. Berani kamu ambil keputusan sendiri. Dasar OKB kamu. Aduh, Ibu lama-lama kayak ikan piranha. Udah, gak usah kebanyakan bawel di Ibu ya. Pokoknya Karin yang ngatur semuanya. Gemes. Karin sekarang mau sosialita dulu. Lama kan Karin gak nikmatin hidup. Dah, Ibu Suri. Ya
Hendra, nggak ada kamu semua kebijakannya kantor pernah buat jadi kacau. Hal-hal baik yang sudah ibu ajarkan dikacaukan sama Karina dan anaknya. Dia ambil keputusan semena-mena. Wah, Bapak sudah banyak kemajuan. Bapak mau apa? Bapak mau menulis? Dok, pasien nulis ini. Mirip nomor telepon. Jangan-jangan ini nomor telepon salah satu keluarganya. Suster coba tolong teleponkan ya. Baik, Dok. Capek. Ya, halo. Halo, kami dari Rumah Sakit Puri Medika, Bu. Saya diberikan nomor ini dari seorang pasien laki-laki korban kecelakaan yang kondisinya parah. Apa ini istrinya atau keluarganya? Halo? Maaf, salah sambung. Iya, maaf ya. Makasih. Oh my God. Calm down, Karin. Ini maksudnya berita ini tuh tentang Papa Jenggot. Tentang Papa Jenggot yang masih hidup. Oh my God. Ini gimana ya? Aduh, Karin. Kalau Papa Jenggot masih hidup, oh my God. Aduh, semuanya bisa kacau dong. Arya sama Ronald harus kasih tahu. Papa Jenggot beneran masih hidup. Dok, ya, nomor yang diberikan pasien salah. Soalnya salah sambung. Suster, sepertinya pasien ini mengingat sesuatu. Tolong korek terus informasi darinya ya. Baik, Dok. Arya. Ibu. Sengaja Ibu suruh kamu kesini karena Ibu ngomong urgent banget. Dan ini nggak bisa kita bahas di rumah. Urgent gimana, Bu? Aduh, bener-bener hati Ibu ini tiktok. Ini bener-bener tegang. Ini ada kabar nih, bisa jadi bad news, ini bisa jadi good news. Entah. Ada kabar dari rumah sakit. Ibu ditelepon, katanya ada keluarga kita yang kecelakaan. Satu-satunya keluarga kita yang kecelakaan dan entah sekarang keberadaannya di mana kan cuma Papa Jenggot. Iya, Bu. Ibu ini bingung ya. Ini Papa Jenggot yang beneran masih hidup? Atau ada orang yang mau teror-teror kita supaya kita gagal menguasai warisannya Papa Jenggot? Bu. Ini bahaya banget, Bu. Kayaknya Ibu harus ngatur strategi ini dari sekarang. Ya kalau itu Ibu mau nguasain hartanya Om Hendra dari sekarang ya. Soalnya kalau emang beneran Om Hendra masih hidup, ntar kita akan semakin sulit, Bu, untuk nguasain hartanya mereka. Iya kan, Bu? Ibu yang takutin tuh Ibu Suri nanti.
Siapa ya teleponnya? Gimana ya Arya? Kamu harus cari cara nih Arya. Iya Bu. Terus sampai kebuka. Iya. Bas. Astaga Tante Siska, ngapain kesini Tante? Kayak istirahat. Tante sengaja mau nganterin makanan buat kamu. Ya ampun repot banget sih Tante. Kayak istirahat aja, Tante kan lagi sakit. Tante juga mau ngobrolin soal hubungan kamu sama Dini, Bas. Bisa? Aduh Tante nggak enak, Tante saya lagi kerja. Jangan ngomong di sini kali ya Tante ya. Mungkin di luar aja sebentar ya Tante. Ya. Son, aduh sorry banget nih, ada urusan keluarga. Gue cabut bentar ya, ngobrol bentar doang, habis itu gue langsung lagi. Oke, hati-hati ya. Yuk, hai Tante. Aduh, kenapa ini? Ibu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu ya Allah, Ibu! Ibu! Ibu kenapa sih, Bu? Ibu ya Allah, kok bisa jatuh di sini sih? Tolong! Tolong! Aduh, ini tetangga pada kemana sih? Ibu! 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 Ibu ini Dini, Bu! Ibu bangun! Ibu! Ini. Ibu! Alhamdulillah ya Allah udah bangun. Ibu kenapa sih, Bu? Ayo, Ibu, sini, Bu. Aduh. Ayo Dini bantu kita masuk ke dalam rumah ya, Bu. Iya. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Sini, Dini Papa. Ibu kenapa sih, Bu? Bisa jatuh di situ. Lain kali Bu hati-hati dong. Ibu. Ibu kenapa bisa jalan di luar kayak tadi sih, Bu? Pingsan segala. Aduh, kan ini udah bilang sama Ibu. Ibu tuh harus banyak istirahat. Gak boleh banyak gerak. Biarin aja. Loh, Ibu kok kayak gitu sih, Bu, ngomongnya? Kamu juga kok bisa kayak gitu sama Bastian? Ngapain kamu pura-pura pacaran sama Rangga cuman buat nyakitin hati Bastian? Kamu ngapain kayak begitu? Ibu tahu dari mana? Bastian bilang ya sama Ibu? Tahu situ aja. Ibu minum dulu. Nanti dulu. Bastian nggak cerita sama Ibu, cuman Ibu yang nyari tahu. Kamu tuh gimana sih? Kamu ngerti nggak? Setiap kamu nggak ada, dia tuh selalu datang ke sini nengokin Ibu, ngurusin Ibu. Loh, jadi yang ngerapihin rumah sama bawain Ibu makanan tuh Bastian? Iya, Bastian. Jadi Sony yang punya bengkel tuh datang ke sini. Dia nyariin Bastian karena Bastian tuh dari semalam nggak pulang ke bengkel, nggak tahu tidur di mana. Di bengkel nggak ada, di kontrakan juga nggak ada. Ibu itu kenapa sih masih belain Bastian, Bu? Padahal dia udah biarin Ibu pulang sendiri pas Ibu lagi sakit. Terus itu makanan masih utuh gitu buat Bastian. Ibu jawab Dini deh, Bu. Iya kan? Iyalah. Mau kemana kamu? Mau bikin perhitungan sama Bastian. Dini. Tuh anak bener-bener keras kepala. Kenapa sih? Mereka yang rumah tangga, gue yang pusing. Ini kayaknya harus bilang sama yang punya, alatnya emang harus diganti nih. Gak kelar-kelar nih mobil. Bastian! Ini dari Ibu. Apaan sih lo? Sakit tau.
Datang ke sini marah-marah. Lo kira beban pikiran ibu itu kurang banyak? Sampai lo tambah-tambahin dengan ngadu soal gue sama Rangga? Gue emang harus jujur sama nyokap lu. Biar nyokap lu tahu bahwa anaknya sendiri yang nggak mau lanjutin hubungan. Bukan gue, itu kan fact. Nanti gue yang disalahin terus yang ada. Fakta. Faktanya lo tuh bikin ibu pingsan Bas habis nengokin lo dari bengkel. Padahal ibu tuh cuma mau ngasih bekal buat lo. Tapi lo pasti nyolot kan ke ibu. Din, lu kenapa sih galak banget? Tante Siska gimana, udah sembuhan belum? Itu tuh bukan urusan lo gak usah sok-sok peduli sama ibu. Kenapa sih berantem terus Bang itu mah? Gue gak ngerti ya Bas sama lo sampai ngadu-ngadu kayak gitu sama ibu. Lo mau kelihatannya di depan ibu kalau lo tuh yang baik dan gue yang jahat, iya? Bukan kayak gitu, Din. Ini tuh justru buat ibu lu sendiri. Gue kasihan sama Tante Siska. Dia pasti berharap terus untuk kita baikan. Padahal kenyataannya lu sendiri yang gak mau kan baikan sama gue. Lu sendiri yang suruh Rangga untuk pura-pura jadi pacar lu. Cuman karena supaya gue jauhin lu. Ya makanya gue kasih tahu ke Tante Siska supaya dia gak berharap lagi. Gimana sih lu? Gue terima alasan lo, Bas. Tapi kenapa sih lo harus sampai pura-pura peduli sama ibu ngerawat dia pas gue gak ada? Kenapa? Lo sadar gak sih lo tuh jahat? Kok jadi gue yang jahat sih? Karena lo yang bikin ibu berharap, Bas. Woi, Din, kok jadi gue lagi yang salah? Gue tulus nolongin ibu lo.